Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Fadila. Saya mahasiswa Bimbingan dan Kelulusan Islam semester 4 dengan NIM 2442014023. Nah, kita pada video kali ini kita akan membahas terkait model pembelajaran dari mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, jadi guru itu nggak bisa langsung memberikan pengetahuan yang dimilikinya itu kepada siswanya. Jadi siswanya ini juga harus berusaha membentuk pemahaman. Nah, karena kan guru itu sebagai fasilitator yang hanya bisa memberikan materi ataupun mengaitkan materi pada kehidupan kita sehari-hari dan juga memberikan kesempatan pastinya untuk siswanya itu bertanya maupun menjawab. Jadi pembelajaran efektif itu yang disebut dengan teori konstruktivisme. Konstruktivisme ini berasal dari pemikiran Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky, yang dimana mereka itu mengatakan kalau belajar itu terjadi karena pemahaman lama seseorang ini berubah karena adanya informasi yang baru, yaitu salah satunya adalah menekankan kalau belajar itu dipengaruhi oleh interaksi sosial, jadi dari guru, teman, ataupun lingkungan sekitarnya. Pada model pembelajaran ini ada yang namanya pembelajaran sosial, yang dimana menurut Vygotsky ini mengatakan kalau belajar itu nggak bisa dilakukan cuma sendiri aja gitu, tetapi melalui hubungan dengan orang lain. Jadi ada feedback ataupun komunikasi gitu. Jadi harus dari entah dua arah ataupun dari perspektif banyak orang. Seperti contoh itu kayak kerja kelompok. Nah, kan kerja kelompok itu kita bertukar pikiran dengan orang lain, saling menyatukan pemikiran dan perspektif yang kita miliki bersama orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran sosial. Nah, selanjutnya ada namanya zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang belum bisa dilakukan oleh siswanya sendiri, tetapi bisa dilakukan jika ada bantuan dari guru ataupun teman. Nah, jadi belajar itu paling efektif terjadi ketika siswa ini diberikan bantuan yang sesuai. Jadi dia enggak susah ataupun enggak mudah gitu. Jadi kayak yang ya udah semampu kamu gitu. Dan kognitif yang artinya siswa itu belajar seperti seorang seorang pemula yang dibimbing oleh orang yang lebih ahli. Nah, ini pasti fakta banget lah ya. Nah, jadi awalnya akan diberikan contoh ataupun arahan dari gurunya, lalu ketika si siswa ini sudah mulai bisa atau sudah mulai mencoba, jadi gurunya ini akan membiarkan si siswanya ini melakukannya sendiri dengan mandiri seperti itu. Proses 14 itu adalah pendekatan konstruktivis yang dimana ini menekankan belajar dimulai dari yang kompleks dulu, lalu kemudian ke keterampilan dasar yang diri ini butuhkan. Contohnya siswa ini diberikan tugas yang nyata juga kompleks, lalu dibimbing guru untuk mencari konsep dasar yang diperlukan. Contohnya anak-anak akan belajar soal MTK dulu, lalu ketika sudah mulai bisa mungkin dia akan diberi pelajaran tentang perkalian mungkin pembagian, jadi ada tahapannya gitu. Ini ada namanya ciri-ciri pembelajaran mandiri. Nah, jadi dalam konstruktivisme ini idealnya siswa itu mampu belajar mandiri yang dapat mengatur proses belajarnya sendiri. Nah, konsep ini itu berasal dari pemikiran Albert Bandura dan juga Barry Zimmerman. Yang pertama itu nama mampu merencanakan, memantau, dan juga mengevaluasi cara belajar. Jadi siswa ini bisa nih merencanakan ke depannya mau tugas apa sih, ke depannya tugasnya selesai nggak sih, jadi kayak udah ada deadline-nya gitu lah. Nah, terus yang kedua itu tahu strategi belajar yang tepat dan tahu kapan digunakan, tahu kapan digunakan seperti yang bilang. Jadi kita mengerjakan, jadi kita udah bisa memprediksi nih, oh ini selesainya hari ini gitu. Terus yang ketiga bisa mencegah masalah kompleks menjadi lebih sederhana. Dan yang keempat, memiliki motivasi dari dalam diri, bukan hanya karena ya. Jadi kita udah termotivasi nih, aku siswa dan aku tuh harus belajar gitu. Jadi kita kayak udah membangun motivasi dalam diri kita sendiri nih sebelum mulai sekolah ataupun mulai belajar gitu kan. Dan yang terakhir adalah untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas, jadi nggak berhenti di tengah jalan gitu, jadi harus terus berjalan sampai benar-benar kayak ini pencapaian aku gitu. Jadi kayak semua itu pasti butuh proses kan, kayak tugas juga seperti itu. Ini namanya pendekatan konstruktivis membaca, yaitu pengajaran timbal balik. Nah, jadi pengajaran timbal balik atau rhetorical teaching ini adalah salah satu strategi konstruktivis dalam membaca yang efektif, terutama untuk meningkatkan pemahaman bacaan para siswa. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Anne Maria Sullivan Prinskar. Jadi cara kerja dari pengajaran timbal balik ini, misalnya nih, gurunya itu akan memodelkan sebuah proses pembelajaran tentang berpikir gitu kan. Nah, jadi anak-anak itu akan disuruh membaca, lalu mereka akan disuruh merangkum ataupun meringkas, juga memahami nih apa bacaan dan demikian. Nah, lalu guru ini akan mencoba untuk menyuruh siswanya ini tuh maju ke depan dan menjadi guru gitu, berperan menjadi guru. Nah, lalu kemudian akan diadakan juga sesi tanya jawab pada siswa-siswa. Nah, jadi guru ini akan mengurangi sedikit perannya itu secara bertahap gitu. Jadi akan mengurangi peran seorang guru secara bertahap. Itu pengajaran pemecah masalah. Nah, hal penting dalam pemecahan masalah itu ada tiga. Yang pertama itu analisis. Nah, jadi analisis di sini maksudnya adalah siswa itu harus bisa tahu nih kondisi sekarang, terus tahu tujuannya, terus
eh, lalu dia akan mencoba mencari langkah dia untuk kayak, kan aku udah tahu nih tujuan aku mau kemana, jadi dia sudah bisa mulai mencoba memulai langkahnya tuh untuk menuju tujuan tersebut. Nah, terus yang kedua, memilih informasi penting. Nah, jadi dalam soal itu kan pasti ada juga informasi yang nggak penting gitu kan. Nah, jadi siswa itu harus bisa memilah dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Nah, terus yang ketiga ada namanya representasi, yaitu menggambarkan masalah. Jadi kadang kan ada masalah sulit nih. Nah, tetapi akan mudah jika ia digambarkan visualisasinya. Misalnya misal ada sebuah soal matematika. Nah, siswa ini kurang memahami nih, kayak ini angka-angkanya banyak tapi kok cara penghitungannya gimana. Nah, tapi ketika si guru ini membuatkan tabel, mereka tuh akan paham, oh ternyata perhitungannya seperti ini, oh ternyata angka-angka tadi itu di angka dari tabel tersebut gitu. Ini namanya pemecah masalah kreatif. Nah, ini tuh beda dengan angka-angka yang sebelumnya itu tadi. Jadi ini lebih kepada kehidupan nyata. Yang pertama itu namanya inkubasi, jangan terburu-buru. Nah, jadi kadang solusi itu muncul kalau kita itu berhenti sejenak ataupun berhenti berpikir. Jadi kita kayak apa ya? Kayak bahasa lainnya kayak istirahat sebentar, itu pasti kita akan menemukan solusi gitu. Ataupun masukan lainnya. Terus yang kedua, menunda penilaian atau brainstorming, yang mana ini adalah mengeluarkan semua ide yang dimiliki. Orang yang memberikan ide itu jangan langsung dijudge salah. Kenapa? Agar ide itu tidak berhenti gitu, agar ide kreatif itu tuh bisa muncul kembali gitu. Yang ketiga adalah lingkungan yang nyaman. Nah, jadi siswa ini akan merasa aman dan tidak akan takut ketika lingkungannya tuh nyaman dan aman. Nah, jadi dia tuh gak akan takut salah ketika dia mencoba. Jadi dia tuh akan berusaha. Jadi sebenarnya tuh akan memberikan potensi gitu buat dirinya ketika dia menemukan lingkungan yang menurut dia tuh nyaman dan aman. Selanjutnya yang keempat adalah namanya analisis sederhana. Jadi ini adalah maksudnya itu adalah solusi itu nggak perlu rumit, jadi cuma melihat dengan pola ataupun logika dasar aja. Kesimpulannya adalah pendekatan konstruktivis ini menekankan kalau belajar itu adalah proses aktif yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi yang dimana siswa itu bisa membangun sendiri pemahamannya, terus dari pengalaman, dari usaha, diskusi, dan juga pemecah masalah. Jadi guru itu cuma berperan sebagai pembimbing, hanya berperan sebagai pembimbing yang membantu secara bertahap hingga siswa itu bisa mampu belajar sendiri. Nah, pembelajaran ini akan efektif ketika melibatkan kerjasama atau tugas dan keterlibatan langsung oleh siswa yang lain. Tujuannya adalah bukan sekedar memahami materi saja, tetapi agar siswa ini bisa berpikir kritis, juga menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua tuh jadi dalam pembelajaran itu ada yang proses, jadi proses itu akan terus berjalan. Jadi bukan hanya dari guru saja yang bekerja keras, tapi siswa juga harus bekerja keras untuk membangun pemahaman mereka. Jadi guru itu kan hanya mungkin memberikan materi, jadi siswa mungkin bisa belajar dengan secara mandiri seperti itu. Jadi mungkin bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf karena manusia adalah tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.